closing harus strong, se-strong opening di awal berbicara tadi. Oke, kita lanjut kulik bagi. Ini masih ngelanjutin episode yang sebelumnya. Di episode terakhir kan saya cerita soal gimana sih persiapan materi untuk public speaking. Ini adalah kelanjutannya. Terakhir kan kalau nggak salah, saya minta teman-teman untuk bikin opening, untuk bikin konten dan juga closingnya. Nah, ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan dalam membuat opening. Yang jelas, harus mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin. Kemudian pahami materinya. Beda loh ya, pahami dengan menghafal. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah memahami apa sih yang akan disampaikan. Itu yang paling utama. First of all, pembukaan, preambul atau apapun itu namanya, opening atau ya itulah istilah yang banyak digunakan orang. Pertama itu harus menarik, harus langsung nendang, harus ear catchy, harus eye catchy. Jadi ketika opening itu orang akan langsung, ini orang mau ngomongin apa sih? Udah harus segong itu di awalnya. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, bisa mengawali atau membuka berbicara dengan pertanyaan. Misalnya, contoh pertanyaannya nih ya, sederhana. Ada yang berantem gak sih teman-teman tadi pagi dengan pasangannya sebelum hadir ke acara ini? Tuh, pertanyaan kedua mungkin. Atau ada yang berantem gak sih sama orang tuanya tadi di rumah sebelum datang ke acara ini? Nah, itu bisa jadi bagian dari opening. Why? Habis itu dielaborasi. Kenapa? Karena ini akan jadi bagian dari materi, misalnya perbincangan soal bagaimana membangun komunikasi yang baik di rumah atau di dalam keluarga. Atau kalau enggak, yang kedua Anda bisa lakukan dengan storytelling. Tadi yang pertama dengan pertanyaan ya, yang kedua dengan storytelling. Misal yang akan saya lakukan adalah ketika disuruh ngomong, waktu pegang mic pertama kali, langsung saya akan cerita. Hai teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pagi tadi di perjalanan dari rumah mau ke acara ini, saya mengalami kejadian yang bisa dibilang nyebelin, bisa dibilang ngeselin. Baru 10 menit keluar rumah, tiba-tiba ada yang nyenggol mobil saya dari belakang, ditabrak. Tahu nggak yang paling ngeselinnya? Setelah nabrak, itu orang kabur. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua di posisi saya, kira-kira apa sih yang dilakukan? Marah-marah, nguber itu orang, atau gimana? Ini bagian dari opening yang bisa dilakukan dengan storytelling. Kenapa sih harus bertanya? Kenapa sih harus dengan storytelling? Pertama, dengan bertanya itu di awal pembukaan speech kita mengajak langsung orang untuk berinteraksi. Kita udah menarik perhatian orang satu ruangan. Ini orang nanya apa sih? Dan jangan lupa setelah bertanya, boleh ditunjuk satu persatu. Kalau kamu gimana reaksinya? Kalau Bapak gimana kira-kira? Atau kalau Ibu gimana kalau ngalamin hal yang serupa? Nah, baru deh habis itu kita masuk ke materi kita selanjutnya. Mau opening yang memperkenalkan diri, boleh dilanjut setelah itu. Yang penting harus dihindari opening yang monoton. Misalnya, selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anggi. Saya hadir di sini untuk berbicara mengenai pentingnya mengasah skill atau keahlian dalam berbicara dan lain-lain. Nah, itu kan opening yang sangat common dilakukan, sangat monoton, sehingga dijamin 30 detik pertama audiens akan sibuk dengan gadgetnya masing-masing atau bisik-bisik ke kiri dan kanan. Nggak semangat dan lemes intinya, itu harus dihindari. Dan juga harus hindari opening yang datar. Nah, kalau udah kelar dengan opening yang bersemangat, yang mengundang interaksi langsung dengan audiens, baru deh kita masuk ke konten apa yang akan kita sampaikan. Baru deh kita mulai tuh cuci otak audiens. Baru kita mulai nih masuk ke materi inti, apa pesan yang ingin disampaikan. Poinnya itu. Nah, sementara untuk bikin body materi atau konten, tulis pakai pointers aja. Seperti yang di episode lalu saya sampaikan, pakai pointers aja cukup. Garis besarnya apa yang akan disampaikan. Jadi nggak usah panjang lebar. Setelah itu pahami. Pahami itu beda dengan menghafal. Kalau teman-teman menghafal materi, tiba-tiba kalau dikagetin orang atau ada kejadian di luar yang kita nggak duga, bisa-bisa itu buyar semua yang udah dihafal. Jadi penting untuk memahami konten atau isi yang sudah kita persiapkan. Terus closingnya gimana? Nah, ini yang orang-orang sering lupa. Kalau udah kepanjangan berbicara, opening, body, konten, terus closing, biasanya pas closing ini
pelan-pelan nurun semuanya. Level audionya menurun, powernya menurun, semangatnya udah nurun. Ini yang harus dijaga dari awal opening sampai closing. Pace-nya harus dijaga. Tetap semangat sampai akhir, jangan makin lama makin lemas, dan closing harus strong, se-strong opening di awal berbicara tadi. Itu yang harus diperhatikan. Nah, saran saya untuk closing mungkin bisa ditutup dengan jokes, dengan quote atau pertanyaan. Ini tujuannya untuk menjaga interaksi dengan audiens atau untuk hanya sekedar memastikan nih audiens denger nggak sih apa yang gue omongin tadi. Bisa ditutup dengan pertanyaan seperti itu. Tergantung, balik lagi tergantung dalam konteks apa Anda diminta berbicara atau dalam forum apa, formal atau informal gitu. Kurang lebih seperti itu episode kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan kulik bagi yang lainnya. Oke, bye.